Halo anak-anak. Selamat datang di video pembelajaran matematika, materi piktogram. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari cara menyajikan dan mendata menggunakan piktogram. Baik, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu memahami mulai dari pengertian piktogram, mengenal unsur-unsurnya, membuat piktogram, dan membaca dan menafsirkan data yang ada pada piktogram dengan yang benar. Anak-anak, coba kalian perhatikan pada kedua penyajian data berikut. Data pertama disajikan dalam bentuk angka dengan kolom dan baris. Nah, sedangkan data yang kedua ini menggunakan gambar dan simbol. Nah, kira-kira menurut kalian ini, manakah yang lebih mudah dipahami? Dan mengapa? Nah, jadi dengan melihat gambar ataupun simbol, kita bisa langsung tahu loh mana yang lebih banyak tanpa perlu dihitung dengan banyaknya angka kan? Nah, itulah kekuatan suatu piktogram. Jadi teman-teman, piktogram ialah cara menyajikan suatu data menggunakan gambar ataupun simbol tertentu. Jadi, setiap gambar mewakili sejumlah data yang sesuai dengan keterangan yang diberikan. Jadi, dengan menggunakan piktogram, tentunya informasi yang kalian dapat bisa disajikan dengan lebih menarik, sehingga lebih mudah dipahami oleh pembacanya. Jadi, piktogram ini memiliki 3 manfaat yang utama. Nah, yang pertama, menarik. Jadi, tampilan visual ini lebih menarik dibandingkan deretan angka biasa. Jadi, piktogram ini membuat data akan terlihat lebih hidup dan menyenangkan untuk dilihat. Lalu, yang kedua, mudah dipahami. Jadi, informasi yang tersampaikan akan cepat dan jelas. Nah, jadi kita akan bisa langsung mengerti apa yang akan dimaksud tanpa perlu banyak penjelasan. Lalu, yang terakhir ialah mudah terbaca, di mana tidak perlu menghitung banyak angka sekaligus. Jadi, kita cuma perlu menghitung gambar ataupun simbol yang ditampilkan. Baik teman-teman, saat ini kita memasuki unsur-unsur dalam piktogram. Tentunya, agar informasi bisa dipahami dengan baik, piktogram ini punya beberapa unsur penting yang harus ada. Yuk kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama, yakni judul. Jadi, judul ini menjelaskan apa sih isi dari data yang akan disajikan. Contohnya, yakni hobi favorit siswa kelas 4 SD. Judul ini juga membantu secara langsung pembaca akan tahu data apa sih yang sedang dilihatnya. Lalu, unsur yang kedua ialah simbol ataupun gambar. Jadi, simbol ialah gambar yang digunakan untuk mewakili suatu data. Jadi, simbol ini harus jelas ya, mudah dipahami, dan sesuai dengan data yang disajikan. Misalnya, gambar orang untuk mewakili jumlah siswa. Lalu, yang ketiga, yakni data. Data ialah suatu informasi yang ingin kita sajikan. Jadi, data ditampilkan dalam bentuk simbol-simbol yang diatur sesuai dengan jumlahnya. Semakin banyak simbol, semakin banyak datanya. Lalu, yang keempat, keterangan simbol. Keterangan simbol ini nunjukin kalau nilai dari setiap gambar, contohnya satu simbol, diartikan sebagai 2 siswa. Ini tentunya sangat penting agar pembaca bisa tahu kalau ini itu berapa sih nilai dalam satu gambar ataupun satu simbol. Kan belajar membuat piktogram. Tentunya membuat piktogram itu mudah loh. Kita hanya perlu mengikuti 4 langkah sederhana. Mari kita lihat langkah demi langkah. The first one is mengumpulkan data. Jadi, mengumpulkan data yang akan disajikan, tentunya data ini bisa diperoleh melalui pengamatan ataupun survei sederhana. Jadi, kita bisa menanya ke teman-teman di kelas tentang apa sih hobi favorit mereka. Lalu, kalian bisa mencatat semua jawaban mereka dengan rapi. Jadi, data yang akan terkumpul bisa menjadi dasar dalam pembuatan suatu piktogram. Contohnya, kita bisa menanyakan ke beberapa siswa tentang apa sih hobi favorit mereka. Kedua, ialah menentukan simbol. Setelah data semua terkumpul dengan baik, kita tentunya perlu menentukan simbol atau gambar yang bisa digunakan. Jadi, simbol juga harus dipilih dengan cermat dan harus sesuai dengan jenis data. Misalnya, jika data kalian jumlah siswa, kita bisa menggunakan gambar orang ataupun boneka. Tentunya, simbol juga harus digunakan dengan digambar dan juga bisa dikenali. Contohnya, kita bisa memilih gambar orang warna-warni untuk mewakili setiap siswa. Lalu yang ketiga, menentukan nilai simbol. Langkah yang ketiga ini tentunya menentukan kira-kira berapa banyak sih data yang diwakili oleh satu simbol ini. Jadi tentunya ini sangat penting karena nilai simbol juga harus jelas dan konsisten di seluruh piktogram. Misalnya, kalau aja kita menentukan satu simbol itu terdiri 2 siswa, maka setiap gambar orang juga harus memiliki 2 siswa. Tentunya nilai ini harus dicatat ya sebagai keterangan di bawah piktogram. Jadi contohnya itu, satu gambar orang mewakili 2 siswa. Tentunya nilai ini harus jelas dan konsisten. Lalu, langkah yang terakhir yaitu menyusun piktogramnya. Jadi langkah terakhir ini ialah menyusun simbol dengan menyesuaikan dengan jumlah data masing-masing kategori. Kalian bisa mulai menghitung kira-kira berapa banyak sih simbol yang dibutuhkan untuk masing-masing kategori. Misalnya, kalau ada 10 siswa yang suka bermain sepeda,
dengan satu simbol itu terdiri 2 siswa, maka kita bisa membutuhkan 5 simbol. Nah, lalu setelah semua data disajikan menggunakan simbol, maka piktogram kita sudah jadi. Alright teman-teman, mari kita lanjut ke cara membaca piktogram. Jadi ada 3 langkah yang perlu kita ikuti. Yang pertama, memperhatikan keterangan simbol terlebih dahulu. Jadi hal yang pertama ini kita bisa lakukan dengan melihat keterangan simbol di bawah piktogram. Jadi keterangan ini juga akan memberikan tahu berapa nilai dalam satu simbol. Contohnya, satu simbol ini terdiri dari 2 siswa. Jadi jangan melewatkan langkah ini ya. Jika terlewatkan, tentunya kita akan mendapatkan jawaban yang salah. Lalu yang kedua, hitung jumlah simbol pada setiap baris. Jadi setelah tahu nilai pada satu simbol ini, kita bisa melanjutkan dengan menghitung berapa banyak simbol pada setiap baris ataupun kategori. Jadi kita bisa menghitung dengan sesama. Misalnya, pada baris bermain bola itu ada 4 simbol. Langkah yang terakhir ialah mengkalikannya jumlah simbol itu dengan nilai simbol. Jadi kita bisa mengalihkan jumlah simbol dengan nilai simbol untuk mendapatkan jumlah data yang sebenarnya. Sebenarnya rumusnya ini sederhana. Jumlah simbol dikali nilai simbol sama dengan total data. Contohnya, 4 simbol dikali 2 siswa sama dengan 8 siswa yang suka bermain bola. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menafsirkan suatu data. Tentunya piktogram tidak hanya digunakan untuk mengetahui jumlah data. Jadi kita juga bisa menentukan data yang paling banyak dan data yang paling sedikit. Mulai dari membandingkan data, menarik kesimpulan, dan yuk langsung saja kita lihat contohnya. Pada pertanyaan berikut ini kira-kira hobi apakah saja yang paling banyak disukai oleh siswa? Lalu, hobi apakah yang paling sedikit disukai oleh siswa? Dan berapa selisih antara hobi terbanyak dan tersedikit? Dan berapa jumlah total seluruh siswanya? Nah, dari pertanyaan keempat ini kita bisa menjawab bahwa yang pertama, bermain sepeda ialah hobi yang paling banyak disukai. Ia memiliki 10 siswa. Lalu yang kedua, memasak ialah hobi yang paling sedikit yang disukai oleh 2 siswa. Lalu yang ketiga, selisihnya ini ialah 10 dikurang 2, yakni adanya 8 siswa. Yang keempat, totalnya ialah 6 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 8 dan ditambah 2 sama dengan 30 siswa. Nah, jadi kemampuan menginterpretasikan data tentunya bisa membantu kalian para siswa-siswi dalam memahami informasi dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diperoleh. Jadi ini ialah suatu keterampilan yang penting di era informasi seperti sekarang. Jangan lupa ya teman-teman, selalu diingat. Selanjutnya ini ialah tantangan berpikir. Sekarang saatnya kalian bisa menggunakan kemampuan yang telah dipelajari dari materi sebelumnya. Ialah tantangan berpikir yang akan menguji kalian mengenai pemahaman kalian tentang piktogram. Dengarkan baik-baik ya pertanyaannya dan perhatikan piktogram tersebut. Amati piktogram berikut yang menunjukkan olahraga favorit siswa kelas 4 SD. Nah, dari data yang ditampilkan, keterangannya ini satu simbol itu terdiri dari 4 siswa. Jadi pertanyaan itu, kalau kamu menjadi ketua panitia kelas meeting dan hanya membolehkan satu cabang olahraga saja untuk seluruh kelas, kira-kira olahraga apa sih yang akan kamu pilih? Nah, coba kalian juga jelaskan alasan kamu berdasarkan data pada piktogram tersebut ya. Yuk, kalian jawab ya. Wah, hebat sekali teman-teman. Kalian sudah belajar tentang piktogram. Nah, sekarang saatnya kita mencoba kuis interaktif. Yuk, buktikan seberapa jauh kalian memahami materi yang sudah dipelajari. Bacalah setiap soal dengan teliti, lalu pilih jawaban yang menurut kalian paling tepat. Jangan terburu-buru ya. Ingat, yang paling penting bukan hanya menjawab dengan benar, tapi juga memahami alasan dari setiap jawaban. Semangat mengerjakan dan semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Hey, dan luar biasa teman-teman, kalian telah menyelesaikan pembelajaran hari ini dan mengerjakan kuis dengan penuh semangat. Terima kasih atas semangat dan partisipasi kalian ya dalam mempelajari materi tentang piktogram. Thank you for listening. See you.